dalam rangka untuk memberi arti di tiap-tiap pribadi-pribadi kita, ya. Kita yang sudah purna dari kepolisian ini juga memiliki kesempatan untuk memberikan pengabdian di lingkungan masyarakat. Maka dari itu juga saya sebagai pribadi atas nama Bazawata Zebua SHMH, dalam hal ini juga saya dari kepolisian yang pernah bertugas di Nias ini sebanyak 3 kali, yaitu tahun 2001 sampai 2003 saya itu menjabat sebagai Kasareskrim Polres Nias. Kemudian jabatan saya kedua yaitu Wakapolres dari tahun 2010 sampai 2013. Dan yang terakhir yaitu sebagai Kapolres Nias tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan pemahaman saya dan juga sebagai putra daerah asli dari Kepulauan Nias ini, saya merasa saya memiliki pengetahuan tentang apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat kita yang berhubungan dengan kehidupan setiap waktu, yang berhubungan dengan ekonomi, harapan mereka ke depan supaya semakin berhasil. Maka dari itu saya terpanggil untuk mengikuti nanti calon legislatif di tingkat provinsi Sumatera Utara yang akan berlangsung mulai dari saat ini dan nanti pemilihannya di bulan Februari tahun 2024. Saya percaya bahwa politik itu adalah alat untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Sehingga alat itu harus betul-betul dipegang oleh orang yang mengerti, yang memahami, dan yang peduli tentang apa sih sebenarnya kebutuhan dasar dari masyarakat kita di Kepulauan Nias ini. Saat saya menjabat di Polres Nias ini, yang tadi saya katakan sudah 3 kali, ya, saya melihat juga banyak perkembangan yang sudah ada di sini. Tapi satu hal yang sampai saat ini saya rindukan yaitu bagaimana Nias ini bisa mandiri terhadap ketahanan pangan. Saya rindu Kepulauan Nias ini bisa menghasilkan sebuah kebutuhan dasar. Antara lain misalnya kebutuhan terhadap pangan. Karena kalau saat ini kita melihat bahwa ketahanan pangan kita itu bergantung dari luar daerah. Beras didatangkan dari luar, sayur mayur didatangkan dari luar, cabai sekalipun didatangkan dari luar. Ini sebuah kondisi yang sebenarnya kita bisa menjawab di sini. Karena kita juga subur. Masyarakat kita juga rajin. Tapi mengapa terjadi seperti itu? Sampai saat ini kita masih bergantung dari luar tentang kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Apakah kita sudah maksimal ya, memberdayakan masyarakat kita? Bagaimana cara bertanam yang baik? Apakah kita sudah memberdayakan mereka dalam rangka menumbuhkan kapasitas mereka sebagai petani dengan mendukung sarana, prasarana yang sesuai dengan saat ini? Kalau pendekatannya kita masih mengaca dengan tahun-tahun yang lalu, masih bersifat manual, kita mengolah tanah, ya itu pasti tidak relevan saat ini. Kita harus mampu menggunakan alat-alat yang saat ini sudah dimodifikasi untuk mengolah pertanian itu semakin baik. Nah, sebenarnya di sini letak kita dari pemerintah, dari legislatif, ya, untuk mendorong masyarakat kita ini rajin bertani, rajin menanam, dan memastikan bahwa kebutuhan untuk itu tersedia, pupuknya tersedia, alat-alatnya mendukung pertanian tersedia, sehingga masyarakat kita itu merasa dibantu. Masyarakat itu kalau sudah bangga dengan hasil pertaniannya, pasti dia akan semakin produktif. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa Kepulauan Nias ini, semua kita kabupaten dan kota, dikelilingi oleh laut ini. Kalau kita lihat dari timur, barat, utara, barat, selatan, semua ada laut. Artinya apa? Bahwa di sana sebenarnya ada sebuah potensi yang besar yang harus kita kelola. Ya, bagaimana masyarakat kita itu mau dan mampu untuk menjadikan laut itu sebagai sumber mata pencaharian. Ini yang harus kita berdayakan.
Ketika nelayan itu kita fasilitasi, kita berikan mereka pelatihan bagaimana menangkap ikan, bagaimana mereka itu menghasilkan ikan yang banyak ketika ke laut. Saya rasa mereka pasti tertarik untuk bekerja menjadi nelayan. Jadi saya berpikir bahwa kita mesti banyak berdiskusi tentang itu. Laut kita ini menjanjikan, ikannya bagus, kualitas ekspor ada. Tetapi ini kan belum maksimal untuk dikelola. Menurut hemat saya, ini potensi yang harus kita kembangkan ke depan. Ini potensi yang tidak memerlukan modal banyak. Cukup sarana prasarana, cukup manusianya, sumber daya manusianya memiliki kapasitas untuk menangkap ikan dengan benar. Untuk itu, saya ingin mengambil bagian untuk itu. Saya ingin melalui legislatif, kalau Tuhan mengizinkan, saya akan memperjuangkan itu. Saya akan mengajak masyarakat kita merubah cara berpikir yang hanya tertuju menjadi PNS, tetapi mereka harus memiliki jiwa wira swasta. Mari kita gunakan laut ini dengan benar, dengan baik. Jangan orang luar yang datang. Bukankah ikan itu dibutuhkan oleh siapapun? Tapi ketika kita tidak menghargai nelayan, kita tidak memberikan mereka fasilitas, seperti yang kita lihat, masih ada kapal yang diikat di batang pohon, masih ada kapal yang ditambatkan di tiang jembatan. Ini sebuah hal yang miris, yang sebenarnya itu tidak boleh dipertontonkan di jalan-jalan umum. Karena itu kan menghilangkan sebuah kebanggaan sebagai nelayan. Saya percaya bahwa ini sebuah potensi yang bisa memberikan sebuah kebanggaan kepada masyarakat di Kepulauan Nias ini. Ketika kita melihat, ketika kita memberikan dukungan, perhatian. Perhatian tentu tidak cukup hanya di kabupaten dan kota, tetapi ini harus ada sinergi dengan provinsi, termasuk juga kementerian di tingkat pusat. Ini harus dibangun komunikasi. Kita percaya bahwa dengan kebersamaan masyarakat, dengan orang-orang yang komitmen, yang memahami kebutuhan dasar masyarakat, masyarakat kita ke depan akan semakin maju, akan semakin sejahtera, dan akan semakin bangga tinggal di Pulau Nias ini. Jadi pada perhelatan caleg legislatif tahun 2024 ini, kami mengikutinya dengan menggunakan Partai Hanura nomor urut 10, yang merupakan kendaraan yang kami gunakan untuk mengikuti pencalonan legislatif di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dapil Sumut 8, yaitu meliputi kabupaten dan kota se-Kepulauan Nias. Itu dari kami. Semoga perjuangan ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian membantu kami, mendukung kami untuk mewujudnya dan menjadikan sebuah kenyataan. Salam dari kami, hormat kami, Bazawata Zebua SH MH. Yahubu.